Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang membuat grafik Securities Market Line ya atau SML, dikenal juga dengan CAPM Capital Asset Pricing Model, dengan studi kasus data IHSG dari periode 2021. Jadi bagaimana dari data mentah bulanan diolah menjadi grafik seperti ini. Jadi mana ini adalah grafik CAPM SML dan kemudian ini adalah saham-saham yang berada di titik-titik tersebut. Langsung saja ke file Excel yang sudah saya siapkan. Jadi ini adalah data harga bulanan, IHSG dan saham yang saya pilih secara random. Nah, di sini langsung saja kita hitung ya. Kalau CAPM itu dengan SML kita butuh yang namanya beta dan return. Jadi kita hitung betanya, kemudian kita hitung return. Untuk menghitung beta, langsung saja kita hitung return bulanan dulu. Copy ke samping. Nah, kemudian kita hitung beta. Ya. Nama saham kita sama dengan yang di atas. Sini. Nah, beta itu kalau secara matematis itu dengan slope rumusnya. Di mana Y itu adalah return bulanan daripada saham itu sendiri. Kemudian X-nya adalah market. Ini di F4. Ya, jadi di F4 kan. Kurang lebih seperti ini. Jadi betanya Ace Hardware itu 0,7, betanya Adaro adalah 0,8. Nah, kalau ini beta IHSG, dia dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Nah, kalau return, kita menggunakan return actual. Jadi nggak usah aritmatik atau geometrik. Toh, kita bisa hitung tahunan. Jadi Desember 2021, Desember 2020. Nah, jadi tahun 2021 return IHSG 10%, ACE minus 25, Adaro plus 57, dan seterusnya. Nah, tinggal kita copy ke samping. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan beta saham, kemudian kita juga mendapatkan return tahunan 2021. Ya. Ingat rumus betanya, slope, di mana Y-nya, ya, Y adalah si saham itu, kalau X adalah market dalam hal ini IHSG. Nah, kalau sudah, kebetulan saya sudah menyiapkan kolom kolom Excel-nya di sini. Kita taruh ya. Copy. Paste spesial. Values and number format transpose. Jadi yang tadi bentuk paste spesial. Values and number format transpose. Nah, jadi dia yang tadinya mendatar jadi ke bawah. Ini tadi beberapa saham yang saya pilih, nanti kita bisa pilih satu persatu. Nah, untuk membuat grafik yang tadi saya contohkan, ini prosesnya agak detail, jadi ikutin ya. Ini sangat teknis ya Bapak Ibu. Pertama-tama kita blok dulu. Cukup di pertama IHSG kita isi, market, kemudian risk free kita isi. Nah, kita blok spesifik 4 ini. Insert, XY sketcher, ya, yang XY ini, pilih yang ini. Oke, switch column. Oke, saya ulangi ya. Jadi yang nggak ngikutin. Jadi blok ini, insert, XY scatter, ini, pilih switch row column. Nah, ini akan muncul 2 titik, di mana betanya 0, risk free-nya 3%, ini BI rate.
betanya 1, return IHSG-nya 10%. Ini risk return market. Nah, kita bisa menarik tarik garis seperti ini. Nah, inilah capital asset pricing model. Tapi cara seperti ini, maaf kata, kalau nanti ada tambahan data, grafiknya bisa berubah. Karena kalau kita tambahkan data lain, dia punya skala bisa berubah. Nah, jadi kalau kita mau skalanya sama, di titik ini kita klik kanan, add trend line. Oke, pilih linear, ya. Kemudian forward 1,5 misalnya. Ini kan betanya cuma sampai 1, jadi dia nanti sampai 2,5 dia hitung. Maksudnya seperti itu. Forward 1,5. Nah, tuh keluarkan sampai 2,5. Tapi kalau mau 1 saja juga nggak apa-apa. Jadi dia sampai beta 2. Nah, kalau kita lihat angka sini ada yang betanya sampai 4 malahan. Walaupun tidak banyak ya. Jadi mungkin amannya kita majukan 1,5. Oke. Nah, kita sudah dapat grafik CAPM-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memasukkan Excel, BBCA, Bank Mandiri? Ya, ini kita pilih dari sini ya, sembarang ya. Ini sangat teknis, jadi ikutin saya. Select data. Jadi tadi di grafiknya klik kanan, select data. Plus ya, name, klik Excel ini. Values, betanya dia. Ini kita delete dulu. Baru Y. Harus teliti ya, 46, 46, 46. Gitu. Tambah lagi, BBCA. Jadi name-nya itu di BBCA. X-nya betanya. Y-nya adalah return tahunannya. Tambah lagi. Nah, kali ini di sini Bank Mandiri. Betanya. Kemudian dia punya return. Tambah lagi. Di sini Kalbe Pharma. X-nya berapa? Betanya dan ini. Oke. Nah, dapatlah titik-titik seperti ini. Nah, titik ini belum rapi Bapak Ibu. Jadi kita merapikan perlu proses juga. Pertama saya delete dulu ini. Oke. Nah, ini Anda klik satu-satu ya Bapak Ibu. Karena kalau untuk XY Sketcher ini memang dia tidak ada yang instan. Anda di chart design, add element, ya, data labels. Pilihlah misalnya above. Oke. Di 16% ini Anda klik di label, ada teks, ada label ya. Nah, pilih series name dan X values untuk munculkan semuanya. Nah, kemudian di sini ukurannya saya besarkan, misalnya jadi ukuran 15. Ya, mungkin kalau mau rapi kita agak ini. Kemudian ini satu lagi kita add. Jadi klik kanan, add data labels, itu juga boleh. Baru klik labelsnya, di label option, ini muncul X dan Y. Kalau misalnya dianggap 15 terlalu besar, misalnya 13. Atau mau setara semua 15 juga nggak apa-apa. Bisa nggak bulatannya dibesarin? Bisa juga. Anda klik bulatannya. Biasanya ada tulisan marker. Markernya bisa dibesarin. Tapi nggak apa-apa, kita yang penting sebenarnya bukan di bulatannya, tapi di nama-nama saham. Ya. Nah, ini kita agak rapi-rapikan ya. Ini kita tarik. Ini kita agak rapi-rapiin. Nah, kemudian ini lagi. Add data label. Klik di sini. Label option.
X dan Y. Kemudian hurufnya kita besarin jadi 15. Nah, menggeser ini ya haknya Anda ya, mau geser kiri, geser kanan, atas bawah, yang penting rapi aja. Nah, kemudian tadi kan kita munculkan 4 saham ya, KLBF, Bank Mandiri sudah, yang belum ini Bank BCA ya. Oh, oke, Bank BCA berarti yang ini, klik kanan, add data labels, label option. Nah, series name, values, bikin jadi 15. Nah, kalau misalnya grafiknya, bisa nggak Pak? Kan ada yang betanya negatif ya, seperti ini. Jadi kita mau munculin beta negatif. Boleh-boleh aja. Klik di grafik ini. Tadi kan kita forward. Coba kita backward juga, misalnya 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi KLBF-nya Anda juga bisa agak geser ya ke sini. Yang penting kelihatan kan. Kalau grafik ini udah terlalu kecil, Anda bisa gedein lagi. Nah, jadi kurang lebih ini adalah grafik CAPM daripada IHSG periode 2021 dan beberapa saham di antaranya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti saham ini, cukup misalnya Adaro saya tambahkan. Adaro saya ganti dengan KLBF. Nah, ya seperti ini. Nah, itu tadi kenapa saya sarankan menggunakan fungsi, karena kalau dia ada yang tinggi sekali, skalanya bisa berubah. Ya. Atau saya memasukin return-nya negatif kayak Barito Pacific. Saya masukin di sini, nah jadi di bawah. Oke. Nah, kalau ini ya Anda tinggal atur-atur aja, dia punya letak seperti apa. Nah, cara bacanya bagaimana? Jadi grafik CAPM ini adalah menunjukkan kalau IHSG di 10%, kemudian risk-free 3%, maka return saham sesuai dengan beta-betanya harusnya berada di grafik ini. Nah, ada yang seperti Bank BCA mendekati, berarti dia tahun 2021 telah sesuai. Ada yang di atas, jadi harusnya dengan beta 0,7 returnnya cuma sekitar 8%, tapi dia 16%. Nah, ini disebut juga outperform. Sebaliknya dengan beta 2,92, harusnya returnnya belasan persen, tapi dia malah minus 22%. Berarti dia underperform. Gitu. Nah, ini bisa dipakai untuk saham, bisa dipakai untuk reksadana. Cuma kalau untuk reksadana biasanya orang menggunakan standar deviasi. Kalau saham biasanya orang pakai beta. Bisa nggak saham kita pakai beta? Bebas-bebas saja. Apakah bisa saya tambahkan semua grafik-grafik sini ke dalam? Silakan aja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau masukin semua data, ya silakan. Tapi satu-satu. Nah, untuk itu grafiknya memang perlu agak dibesarin supaya muat, gitu ya. Jadi ini kan karena kecil. Nah, kalau saya besarin seperti ini, jadi space-nya lebih luas. Nah, ukuran tulisan juga harus kita sesuaikan. Nah, ini juga bisa menjadi suatu penelitian yang membandingkan return saham pada suatu tahun dibandingkan dengan CAPM-nya, apakah wajar apa tidak. Orang sering menyebut abnormal return. Nah, selisih antara return dia yang actual dengan return sesuai CAPM bisa juga disebut dengan abnormal return. Atau ada juga yang menggunakan cara lebih gampang, return-nya saham dikurangi sama return IHSG. Kalau dia selisih, selisih disebut dengan abnormal return. Gitu. Oke, seperti ini cara untuk membuat grafik securities market line dan contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Di kesempatan lain saya akan menggunakan capital market line. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu.